Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Andika Kusuma, mahasiswa Universitas Nasional dengan NPM 1970065160059 dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menuntaskan ujian tengah semester lisan dari mata kuliah saya, yaitu Manajemen Sistem Teknologi Informasi. Di sini saya sudah diberi pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama yaitu adalah pentingnya teknologi informasi dalam membangun sebuah sistem dan aplikasi yang mendukung sistem yang ada. Teknologi sistem sangatlah penting. Teknologi informasi sangatlah penting untuk semuanya karena di zaman globalisasi saat ini semua sudah digital, selalu berkaitan dengan teknologi informasi. Teknologi informasi dalam sebuah sistem organisasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, perangkat telekomunikasi, manajemen basis data, teknologi lain yang digunakan untuk menyimpan data, untuk membuat data tersedia dalam bentuk informasi kepada pembuat keputusan. Teknologi informasi sangatlah penting dalam membangun sebuah sistem karena teknologi informasi atau IT merupakan teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas. Selain itu, fungsi dari teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas suatu masalah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Terdapat 6 fungsi teknologi informasi, yaitu menangkap atau capture, menyimpan atau storage, mengolah atau processing, transmisi atau transmission, mencari kembali atau retrieval, dan menghasilkan atau generation. Aplikasi yang mendukung sistem yang ada menurut saya yaitu DBMS atau Database Management System. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan memanggil query atau query basis data disebut Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System atau DBMS. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan proyek yang diwakilkan suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. DBMS berfungsi untuk mengolah database sistem seperti input data, hapus data, mengambil data, dan sebagainya yang akan mendukung dan mengembangkan sebuah sistem. Macam-macam dari database yaitu terdapat. Misalnya contoh MySQL, Oracle, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan nomor 2 yaitu carilah sebuah sistem informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan, dunia perbankan, dunia industri. Pilih salah satu saja kemudian kaitkan peranan dasar teknologi informasi. Oke, di sini saya akan memilih dunia pendidikan. Sistem informasi dalam bidang pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi dalam memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali dalam rangka mendukung kembali proses keputusan bidang pendidikan. Penerapan sistem informasi di dunia pendidikan bertujuan untuk membantu, memudahkan, mengolah data-data informasi yang berkaitan dengan sekolah atau kampus, meliputi penerimaan siswa baru, nilai-nilai akademis, dan informasi lainnya. Juga merupakan media interaktif siswa agar mampu menggunakan teknologi. Jadi, secara keseluruhan pengetahuan yang kita dapatkan dari sistem informasi dalam bidang pendidikan yakni pengetahuan bagaimana mengolah data yang jumlahnya tidak sedikit,
bisa diolah dengan mudah menggunakan software dan hardware agar menjadi informasi yang berguna. Kaitannya dengan peranan dasar teknologi informasi, pertama yaitu fungsi operasional. Di dalam dunia pendidikan, seperti sekolah ataupun universitas, struktur organisasi akan menjadi lebih mudah dan fleksibel karena telah diambil alih dengan teknologi informasi seperti data kepengurusan sekolah atau universitas. Dari kepala sekolah atau rektor sampai petugas kebun, datanya sudah tercantum atau terinput pada database sekolah atau universitas. Yang kedua yaitu ada fungsi monitoring. Dengan kemajuan teknologi informasi, semua kegiatan di sekolah atau kampus sudah termonitor atau terpantau dari sistem. Setiap kegiatan harus ada laporan online untuk memonitor perkembangan siswa maupun pengajar. Yang ketiga yaitu ada fungsi communication. Fungsi komunikasi dalam dunia pendidikan secara online sudah terlaksana sejak ujian nasional sekolah berbasis komputer. Dan dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19, semua lembaga pendidikan diwajibkan belajar dari rumah dengan melakukan video conference untuk melakukan belajar mengajar. Contoh sistem informasi dari kampus yaitu dengan adanya web kuliah atau website dari kampus yang memudahkan dosen maupun mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Dosen akan memberikan tugas atau informasi melalui website kampus. Lalu mahasiswa akan melihat dan menerima tugas tersebut dari website kampus. Mahasiswa akan mengerjakan tugas dan dikirimkan melalui website kampus. Lalu dosen akan menerima hasil kerja mahasiswa dan memberi nilai. Adanya timbal balik melalui website secara online yang memudahkan kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, soal ketiga yaitu carilah sebuah situs e-commerce, ceritakan hal yang berkaitan dengan proses bisnis yang ada pada e-commerce tersebut. Mulai dari proses pendaftaran, proses produk, dan proses pembayaran. Oke, di sini saya akan praktekkan langsung melalui smartphone saya. Oke, untuk soal nomor 3, saya ini menggunakan aplikasi e-commerce yaitu Link Aja. Jika belum mempunyai aplikasi Link Aja, di smartphone dapat membuka Play Store pada smartphone dan ketik Link Aja. Setelah terdapat aplikasi, kita dapat langsung mengunduh. Di sini saya sudah mengunduh sebelumnya. Aplikasi ini mempunyai rating 4,6, lumayan bagus dan unduhan 10 juta lebih download. Orang yang sudah download. Oke, tentang aplikasi ini, itu apa yang baru? Oh, hanya himbauan pakai masker, jaga jarak. Tentang aplikasi Link Aja, itu bayar transportasi, jajan, beli pulsa, token listrik sampai dapat pinjaman. Apa sih Link Aja? Sebuah aplikasi layanan keuangan yang akan kasih kamu kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam bertransaksi. Ada banyak hal yang bisa kamu lakuin, pembayaran pakai QR dan token, transfer dan tarik tunai dimanapun kamu mau, beli dan bayar ini itu kesana kemari pakai Link Aja, dari bayar taksi, ojek online, tiket pesawat, kereta, sampai bayar parkir. Ringkas tanpa dompet. Transaksi sekarang, bayarnya nanti. Jajan tanpa khawatir, sekarang bisa pakai Link Aja. Gak cuma belanja, nabung juga bisa. Beli reksadana, obligasi, dan produk investasi lainnya juga bisa pakai Link Aja. Oke, versi terbarunya yaitu 4.12 diupdate pada tanggal 19 Oktober 2020. Untuk jumlah download sudah 10 juta lebih dan diproduksi oleh PT Fintech Karya. Oke, di sini aplikasi Link Aja tentang pengaksesan yaitu kamera, media, lokasi, kontak, mikrofon, dan lain-lain.
Oke, sekarang kita bisa langsung buka aplikasinya. Oke, ini sudah berada di layar depan. Selamat datang di Link Aja. Aplikasi layanan keuangan yang siap bikin transaksi kamu jadi lebih mudah, aman, dan menyenangkan. Selanjutnya terdapat bayar ini itu, banyak untungnya. Jajan makanan, bayar tagihan beli pulsa, data, hingga bayar transportasi. Lebih mudah tanpa dompet. Kini bisa transaksi. Dan ini terdapat kebijakan privasi. Pengumpulan dan penggunaan informasi data pribadi terbatas pada nama, nomor ponsel, email, alamat lengkap, data KTP. Selanjutnya ada cookies, berkas data kecil yang ditempatkan browser. Selanjutnya ada keamanan. Selanjutnya keamanan pembayaran, perubahan kebijakan privasi. Selanjutnya ada disclaimer. Kita bisa langsung klik lanjut. Oke. Di sini saya akan melakukan pengisian nomor telepon dan konfirmasi. Tapi di sini tidak record, hanya layar gelap, dan di sini saya memasukkan nama, masukkan email, dan selanjutnya yaitu kita sudah berada layar. Nah, ini adalah layar utama beranda dari aplikasi Link Aja. Di situ terdapat banyak layanan jasa yang ditawarkan dengan aplikasi Link Aja. Kita bisa pencet lainnya agar terlihat semua layanan-layanannya. Oke, di situ ada untuk pembelian pulsa, prasabayar, paket roaming, listrik, PDAM, TV kabel, internet, telepon, gas, koperasi, rekening virtual, pasar online, properti, pendidikan. Untuk transportasi ada kapal, parkir, kereta, taksi, bis, pesawat, kendaraan online, bahan bakar, dan kartu uang elektronik. Oke, saya akan memberi contoh untuk pembelian pulsa. Sini saya akan beli untuk nomor saya yang sudah tercantum. Oke, untuk pulsa 5.000 dengan admin Rp900, biaya admin total menjadi 5.900. Untuk metode pembayaran hanya Link Aja. Di sini saya tidak dapat melanjutkan pembayaran karena saya belum mengisi saldo Link Aja. Untuk metode pembayaran seperti ini. Metode pembayaran hanya dapat dilalui oleh saldo Link Aja. Untuk riwayat transaksi terakhir, oke, selanjutnya ada menu lainnya. Sini ada bonus, saldo bonus, dan menu utama lainnya. Terdapat kirim uang, isi saldo, my QR, tarik saldo, buat token, kode tiket. Nah, di sini ada isi saldo. Pertama itu ada himpunan bank milik negara, transfer dari bank syariah, kartu debit. Selanjutnya ada Mersan dan Mitra Link Aja dan Grapari Telkomsel. Untuk tarik saldo yaitu tarik tunai di ATM terdapat Bank BTN, BNI, Mandiri, Bank BRI. Transfer ke bank, Mersan dan Mitra Link Aja dan Grapari Telkomsel. Oke, sampai sini cukup jelas. Sekarang saya akan melanjutkan nomor 4, yaitu berikan penjelasan peranan database dan komunikasi data dalam proses jual beli online atau e-commerce.
Peranan database pada e-commerce yaitu untuk menyimpan data dari setiap transaksi yang sudah ataupun belum selesai. Jika barang sudah dibayar, akan ada laporan transaksi pembayaran dan struk pembelian. Komunikasi data pada e-commerce yaitu adanya komunikasi dari aplikasi untuk pemberitahuan informasi terbaru. Seperti dalam pembelian barang dengan metode pembayaran melalui minimarket akan muncul pemberitahuan untuk kode pembayaran. Dan jika sudah dibayarkan akan muncul pemberitahuan bahwa barang sudah dibayar dan akan diproses dan di-packing oleh pelapak atau seller yang akan terupdate informasinya melalui aplikasi. Lanjut nomor 5. Berikan deskripsi tentang sistem pendukung keputusan atau SPK dan kaitkan dengan MSTI. SPK atau konsep sistem pendukung keputusan diperkenalkan pada awal 1970 dengan Michael S. Scott Morton dengan istilah sistem keputusan manajemen sistem berbasis komputer yang dimaksudkan untuk membantu mengambil keputusan untuk menyelesaikan berbagai masalah menggunakan data dan model spesifik. Pengertian sistem pendukung keputusan merupakan adanya suatu bagian dari sistem informasi yang terkomputerisasi atau termasuk sistem berbasis pengetahuan, manajemen pengetahuan yang digunakan sebagai mendukung pengambilan keputusan dengan suatu perusahaan atau organisasi. Definisi sistem pendukung keputusan merupakan adanya suatu sistem dalam komputer yang memproses data menjadi informasi untuk membuat keputusan tentang topik semi terstruktur tertentu. SPK atau sistem pendukung keputusan adalah adanya implementasi dari teori keputusan yang sudah dikenal oleh sains seperti riset operasi dan ilmu manajemen. Salah satunya perbedaan adalah bahwa pertama solusi untuk masalah tertentu harus dihitung secara manual atau biasanya dapat menemukan nilai maksimum, minimum, atau optimal. Sekarang, personal komputer atau PC menawarkan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang sama dengan waktu singkat. Kaitannya dengan MSTI atau Manajemen Sistem Teknologi Informasi, yaitu SPK akan memanage atau memanajemen sebuah sistem atau database untuk mengambil sebuah keputusan dari masalah yang timbul dengan memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan. Sekarang saya sudah menjawab semua pertanyaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.